Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik rekan-rekan mahasiswa, pada sesi perkuliahan yang pertama ini kita akan membahas tentang hakikat anak usia dini. Rekan-rekan mahasiswa nanti bisa menyimak materi yang akan saya paparkan. Hakikat pendidikan anak usia dini. Anak usia dini adalah kelompok manusia yang berusia 0 sampai 6 tahun di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Atau dengan pengertian lain bahwa anak usia dini itu adalah kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik. Artinya di sini bahwa anak itu memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan fisik, koordinasi motorik halus dan kasar, kecerdasan, daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, sosio-emosional, sikap dan perilaku serta agama, bahasa dan komunikasi, nilai agama dan moral, kognitif, bahasa, fisik motorik, dan sosial emosional. Pertumbuhan dan perkembangannya perlu diarahkan pada peletakan dasar-dasar yang tepat bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia seutuhnya, yaitu pertumbuhan dan perkembangan fisik, daya pikir, daya cipta, sosio-emosional, bahasa, dan komunikasi yang seimbang sebagai dasar pembentukan pribadi. Pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah suatu proses pembinaan tumbuh kembang anak usia lahir hingga 6 tahun secara menyeluruh yang mencakup aspek fisik dan non-fisik dengan memberikan rangsangan bagi perkembangan jasmani, rohani, moral dan spiritual, motorik, akal pikir, emosional, dan sosial yang tepat dan benar agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dengan demikian, hakikat pendidikan anak usia dini dapat dideskripsikan sebagai berikut. 1. Pendidikan anak usia dini adalah pemberian upaya untuk menstimulasi, membimbing, mengasuh, dan memberi kegiatan pembelajaran yang akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan pada anak. Kemudian yang kedua, pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik, koordinasi fisik, motorik halus dan kasar, kecerdasan, daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosional, spiritual, sosio-emosional, sikap dan perilaku, serta agama, bahasa, dan komunikasi. Tujuan PAUD yang pertama itu membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasanya. 2. Membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar atau akademik di sekolah. Karena itu, menempatkan tujuan penyerta di atas segalanya mengandung risiko terhadap terjadinya praktik-praktik keliru yang terlalu berbobot akademik pada PAUD, seperti terbukti pada TK atau RA selama ini. Karakteristik anak usia dini. Anak usia dini itu merupakan individu yang berbeda, unik, dan memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan tahapan usianya. Masa usia dini merupakan masa keemasan atau golden age di mana stimulasi seluruh aspek perkembangan anak berperan penting untuk tugas perkembangan selanjutnya. Anak usia dini dibagi menjadi beberapa kelompok usia. Yang pertama infant, yaitu masa bayi usia 0 sampai 1 tahun. Kedua, toddler atau masa balita, itu usia 2 sampai 3 tahun. Yang ketiga, preschool atau kindergarten children, masa prasekolah usia 3 sampai 6 tahun. Yang keempat, early primary school atau masa SD kelas awal, itu usia 6 sampai 8 tahun. Yang pertama, infant atau masa bayi usia 0 sampai 1 tahun, itu anak memiliki karakteristik di mana terutama pada bulan-bulan awal kehidupannya merupakan masa yang sangat penting dalam menciptakan dasar bagi semua aspek perkembangan. Kemudian bayi secara aktif terlibat dengan dunianya dan bereksplorasi dengan semua inderanya seperti melihat,
mendengar, menyentuh, mencium, dan merasakan. Berikutnya, otak anak pada masa ini secara biologi sangat prima, yaitu berbagai jenis belajar dan pengalamannya akan berpengaruh langsung pada proses penyusunan jaringan keterkaitan pada organ otak. Kemudian kemampuan anak berkembang sangat pesat dan pengalaman awal yang diperoleh anak menjadi peletak dasar untuk tahap belajar selanjutnya. Ini menurut Jackman tahun 2012. Secara garis besar, perkembangan yang terjadi pada masa infan diantaranya: 1. Otak berkembang dengan sangat pesat, berat badan bertambah 3 kali lipat, kapasitas kontrol diri berkembang, keteraturan fisiologis meningkat, lebih berorientasi ke dunia eksternal, integrasi sensorik dan visual, dan juga meningkatnya ketajaman pendengaran. Keterampilan motorik berkembang seperti mampu berguling, merangkak, duduk, berdiri, berjalan, menggapai, memasukkan tangan atau benda ke mulut, di mana biasanya ini disebut masa oral, kemudian terkoordinasinya mata dan tangan. Yang berikutnya toddler atau masa balita, usia 2-3 tahun. Menurut Jackman tahun 2012, anak kelompok toddler ini memiliki karakteristik tumbuh dan belajar dengan cepat. Kemudian anak memiliki dinamo yang penuh energi tak terbatas, sangat antusias dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Kemampuan bahasa anak terbatas, tetapi pemahaman mereka tentang apa yang dikomunikasikan berada di luar batas kemampuannya. Kemudian anak usia balita sibuk menjelajahi dunia barunya, kemudian mulai mampu berjalan dan keterampilan motorik berkembang dengan sangat pesat. Anak mampu belajar melompat, berjinjit, berbaris, melempar, dan menendang bola, mendorong atau menarik mainan. Balita belajar banyak melalui imitasi atau meniru apa yang mereka amati atau lihat dari orang dewasa di sekitarnya. Dilihat dari perkembangan kognitifnya, masa balita memiliki ciri-ciri mempunyai minat yang tinggi dalam mengeksplorasi dunia sekitarnya, mampu menggali sifat dan fungsi benda, berkembangnya pengamatan dan imitasi yang merupakan kunci untuk belajar, mengembangkan harapan berdasarkan memori masa lalu, bermain simbolik dan mulai berpikir sadar akan rencana dan tujuan, dan memandang dunia secara ekosentris. Preschool atau kindergarten children, yaitu masa prasekolah usia 3-6 tahun, di mana masa prasekolah menurut Davis tahun 2011 ini merupakan masa transisi besar dalam perkembangan seorang anak. Pada masa ini, anak bisa berpikir secara logis, mampu mempertahankan pengendalian diri, dan berempati terhadap orang lain. Mampu menunjukkan pemahaman sebab akibat, mampu membedakan antara fantasi dan kenyataan. Kemudian, anak mampu berinteraksi sosial dengan teman-temannya, memiliki rasa empati, mulai dapat bernegosiasi, mampu bekerja sama, dan mulai merasakan senang dalam persahabatan. Anak mampu mengembangkan hati nuraninya, menetapkan standar internal untuk menilai perilakunya. Kemudian, anak suka bermain fantasi dan dramatisasi dengan teman-temannya. Kemampuan otot besar dan kecil mulai berkembang dengan baik. Anak dapat melompat, menangkap, melempar, dan menggunting. Berikutnya, early primary school atau masa SD kelas awal usia 6-8 tahun. Di mana masa ini anak usia ini itu mulai mampu berpikir dan belajar dengan cara yang lebih rumit, baik secara logis dan sistematis. Kemudian perkembangan kosakata reseptif meningkat bukan hanya dengan mendengarkan, tetapi dengan membaca. Kemudian kosakata ekspresif berkembang dari berbicara menuju komunikasi tertulis. Anak menjadi lebih mandiri dan memiliki perasaan yang kuat. Pada masa ini, anak sangat penasaran dengan dunia mereka, bereksplorasi dengan hal-hal baru. Anak mulai mampu mempertimbangkan sudut pandang orang lain, proses berpikirnya semakin berkembang, cakap, fleksibel, serta mampu berpikir logis. Anak mampu memikirkan kemungkinan yang tidak ada dalam realita. Menurut pandangan psikologis, anak usia dini memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dengan anak yang lain.
Adapun karakteristik anak usia dini adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak itu bersifat unik, bahwa setiap anak mempunyai kekhasan tersendiri. Sekalipun itu kembar identik, masing-masing tetap memiliki keunikan. Anak memiliki bawaan, minat, dan latar belakang masing-masing yang diekspresikan dengan potensi dari dalam dirinya. Yang kedua, anak itu bersifat egosentris, di mana ia lebih cenderung melihat dan memahami sesuatu dari sudut pandang dan kepentingannya sendiri. Yang ketiga, anak bersifat aktif dan energik. Hal ini tampak dalam segala aktivitasnya, seperti tidak pernah diam dalam berbagai kegiatan, berlari dan bergerak tak kenal lelah dan bosan. Berikutnya, anak memiliki rasa ingin tahu yang besar. Menurut persepsi anak, dunia ini dipenuhi dengan hal-hal yang menarik dan menakjubkan. Hal ini menimbulkan rasa keingintahuan anak yang tinggi. Rasa keingintahuan sangatlah bervariasi tergantung dengan apa yang menarik perhatiannya. Anak adalah makhluk sosial. Nah, di sini anak senang diterima dan berada dengan teman sebayanya. Mereka senang bekerja sama dalam membuat rencana dan menyelesaikan pekerjaannya. Mereka secara bersama saling memberikan semangat dan mereka secara bersama saling memberikan semangat dan sesama temannya. Anak membangun konsep diri melalui interaksi sosial di sekolah. Berikutnya, anak mengekspresikan perilaku secara relatif spontan. Dalam hal ini, anak menunjukkan kepolosannya dalam melakukan sesuatu. Tidak ada dorongan yang mendasari perilaku dari pihak lain termasuk orang tua. Ia mengekspresikan kegembiraannya secara spontan dan terbuka terhadap sesuatu yang menyenangkan. Berikutnya, anak umumnya kaya dengan fantasi. Nah, anak senang dengan hal-hal yang bersifat imajinatif, sehingga pada umumnya ia kaya dengan fantasi. Anak dapat bercerita melebihi pengalaman-pengalaman aktualnya atau kadang-kadang bertanya tentang hal-hal yang gaib sekalipun. Hal ini disebabkan karena imajinasi anak berkembang melebihi apa yang dilihatnya. Kemudian berikutnya, anak memiliki daya perhatian yang pendek. Anak belum bisa fokus terhadap sesuatu untuk sabar dalam jangka waktu yang cukup lama. Jika mengerjakan sesuatu, ingin selalu cepat selesai dan berhasil. Kebutuhan esensial anak usia dini. Yang pertama itu ada kebutuhan fisik, yang kedua ada kebutuhan psikologis, yang ketiga ada kebutuhan untuk belajar, yang keempat ada kebutuhan untuk dihormati dan memiliki harga diri. Terima kasih. Baik rekan-rekan mahasiswa, demikian materi yang dapat saya paparkan kali ini. Silakan rekan-rekan mahasiswa bisa melihat kuis yang telah saya unggah di akun LMS. Di situ ada tugas, yaitu rekan-rekan mahasiswa diminta untuk membuat resume terkait arti penting PAUD bagi anak usia dini. Kemudian tugas bisa dikirim kembali melalui akun LMS mahasiswa masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.